Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas segala limpahan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga kita masih Allah izinkan bertemu kembali dengan bulan yang penuh keberkahan, bulan penuh keampunan, yaitu bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita bisa mengisi Ramadan tahun ini dengan amal-amal kebaikan dan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam menegakkan dinul Islam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda yang dirahmati Allah, anak adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita semua. Selain anugerah, anak juga amanah yang Allah titipkan kepada kita. Menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk memberikan pengasuhan, pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita, sehingga mereka menjadi tumbuh, berkembang sesuai dengan harapan kita. Yang pasti kita sangat mengharapkan bahwa anak-anak kita menjadi anak yang solih dan solehah. Dalam mendampingi pertumbuhan, perkembangan, pengasuhan anak-anak kita, tidaklah segampang yang dibayangkan. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi, baik itu yang skalanya kecil ataupun besar. Banyak perilaku-perilaku yang mungkin ditimbulkan sehingga memicu rasa marah pada diri kita dan membuat kita merasa terusik. Menjadi orang tua yang sabar adalah dambaan bagi setiap orang tua dan tentunya idaman bagi anak-anaknya. Bagaimana menjadi orang tua yang sabar? Ada beberapa tips yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah memahami makna dari sabar itu sendiri. Sebelum kita menerapkan sikap sabar ataupun sebelum kita melakukan suatu amalan, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih makna sabar itu. Kemudian apa keutamaan dari sabar, manfaat dari sabar, dan yang pasti balasan apa yang Allah janjikan bagi orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi ketika kita sudah memahami konteks sabar itu sendiri, maka akan ada sebuah motivasi yang besar dalam diri kita untuk bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam mendidik anak-anak kita. Ayah bunda yang dirahmati Allah, yang kedua yang bisa kita lakukan adalah mengupgrade kembali diri kita. Jangan pernah lelah untuk belajar menjadi orang tua. Di zaman yang modern sekarang ini banyak sekali pendidikan-pendidikan untuk orang tua yang dikemas dalam kelas-kelas parenting. Kita bisa mengikuti kelas-kelas tersebut atau mungkin kita bisa membaca kembali bagaimana kisah Nabi dan Rasul di zaman dahulu dalam mendidik putra-putrinya. Di dalam Al-Quran diceritakan di surat Luqman tentang pola pendidikan anak yang baik. Luqman Al-Hakim adalah seorang figur, contoh orang tua yang sabar dalam mendidik anaknya. Bagaimana Luqman menyikapi kesalahan anaknya dengan sabar. Kemudian bagaimana Luqman memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada anaknya dengan cara yang hikmah.
sehingga apa yang disampaikan Luqman bisa diterima dengan baik oleh anak-anaknya. Nah, kita sebagai orang tua harus banyak belajar dalam pola pengasuhan anak. Karena apa? Zaman yang dihadapi antara kita dengan anak-anak kita sudah berbeda. Kita tidak bisa menerapkan pola pendidikan yang dulu pernah kita dapatkan dari orang tua kita kepada anak kita secara letterlet. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Ayah bunda yang dirahmati Allah, semoga kita termasuk dalam barisan orang tua yang senantiasa mau mengupgrade diri dalam pola-pola pendidikan anak, sehingga kita bisa mendidik anak-anak kita dengan baik, dengan sabar, dan mengantarkan mereka menjadi generasi yang unggul. Tips yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah bersyukur. Ayah bunda yang dirahmati Allah, bagaimanapun juga anak itu anugerah terindah yang Allah berikan. Tidak semua Allah takdirkan memiliki keturunan. Kita patut bersyukur walaupun anak juga amanah yang besar yang Allah berikan kepada kita. Tapi anak adalah aset buat kita, baik dalam kehidupan kita di dunia maupun kehidupan kita di akhirat nanti. Doa-doa anak soleh lah yang kita harapkan ketika kita nanti sudah tiada. Jadi ayah bunda semua, menjadi hal yang wajib kita lakukan adalah bersyukur. Karena Allah sampaikan juga, ketika kita bersyukur maka Allah akan menambah nikmatnya. Nah, bagaimana Allah menambah nikmatnya? Bisa jadi Allah akan memberikan sebuah kemudahan-kemudahan bagi kita untuk mendidik anak-anak kita menjadi generasi yang tangguh dan unggul. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita semua untuk menjadi orang tua yang sabar dalam mendidik, mendampingi, mengasuh, dan membesarkan anak-anak kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.